pagi tadi barusan Pak ini sudah memberikan energi yang positif ya, dan menyampaikan beberapa hal esensial yang perlu terkait dengan jiwa ini. Tadi disampaikan masalah Indonesia Raya ya Pak. Di situ sampaikan bahwa justru dibangun jiwanya dulu, baru badannya. Dan hal kedua, kita mencoba melihat lagi bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 itu disampaikan bahwa orang-orang terlantar dan anak-anak terlantar ya, fakir miskin dan terlantar itu harus dipelihara. Dan saya kira orang-orang dan anak terlantar ini sebagian besar adalah orang-orang yang ODGJ juga. Jadi ini adalah tanggung jawab kita. Saya juga perlu sampaikan bahwa sebetulnya saya sudah kerjasama cukup lama ya dengan Dr. Dr. Yeni. Jadi saya ini ditunjuk sebagai Direktur Kesehatan Jiwa itu baru Agustus kemarin. Tapi sejak September 2022 saya diangkat menjadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Jadi disitulah urusan penyakit menular, semua penyakit menular kumpul di situ Pak. Mulai TBC, HIV, kusta, dan ada 18 penyakit. Dan di urusan TB ini, ya, saya sejak lama kontak-kontakan dengan Dr. Yen. Bahkan sebelum saya 18 kalau nggak salah ya, itu sudah banyak kerjasama dengan W2 Alpha. Dan saya ucapkan terima kasih ya, kepada W2 Alpha yang sudah banyak berkontribusi ya, di dalam menangani masalah-masalah kesehatan, terutama yang saya tahu awalnya kan penyakit menular. Dan beberapa bulan lalu ya Mbak Yeni ya, saya melihat ada postingan dari teman-teman komunitas ODGJ Pak Parni ya. Dan itu sampaikan bahwa ini atas dukungan dari Dompet Wafa. Langsung saya bilang Mbak Yeni, saya bilang Mbak Yeni kalau ada kegiatan lagi saya diberitahu gitu ya. Karena saya sekarang yang ngurusin urusan jiwa. Jadi saya kira ini menjadi salah satu upaya-upaya kita untuk kerjasama ya, ke depan itu bagaimana kita bisa menyehatkan jiwa masyarakat Indonesia. Karena saya yakin bahwa tanpa kerjasama yang baik dan yang komprehensif, saya kira itu susah akan dicapai. Ini ada angka-angka yang mungkin saya perlu sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa dari data SDKI kita, ya bukan SDKI, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, itu masalah kesehatan jiwa pada penduduk usia lebih dari 15 tahun itu sebesar 2%. Dan prevalensi yang paling tinggi itu adalah depresi, ya, terutama pada anak pada usia 15-24 tahun. Dan dari data terbaru menunjukkan bahwa hampir 60% Gen Z ini memiliki masalah kesehatan mental. Ya. Dan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau dilihat di sini, generasi milenial itu 40%, Gen X 24%. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat. Dan tentu saja ini perlu kontribusi untuk menangani masalah ini. Saya kira tidak hanya langsung kepada anak-anaknya, tetapi juga kepada orang tuanya. Ada tempat duduk ya? Kemudian tadi juga sampaikan di pembukaan juga ya, kasus-kasus selama ini yang terberitakan cukup masif. Tetapi yang tidak terberitakan itu saya kira lebih banyak lagi. Jadi fenomena gunung es, mungkin Pak Wali sebagai wartawan juga tahu ya, itu akan lebih banyak lagi. Dan sekarang saya kira dengan era digitalisasi, kasus-kasus ini semakin banyak terungkap. Kalau saya melihat sih sebetulnya dulu juga banyak Pak, cuma karena belum banyak netizen dulu, jadi nggak muncul gitu ya. Nah dari data Susenas 2021, ternyata hampir 4% balita itu pernah mendapatkan pola asuh yang tidak layak. Kemudian dari data dari KPPA tahun 2023
tercatat ada lebih dari 18.200 anak mengalami kekerasan, dan 51%-nya itu terjadi di rumah. Jadi ini fenomena yang sepertinya berubah ya. Dulu pandangan kita menganggap bahwa rumah itu adalah tempat kita berlindung gitu ya. Tapi justru sekarang sebagian besar, mungkin Dr. Agung nanti juga bisa cerita itu, permasalahan itu justru berawalnya dari rumah gitu. Jadi kalau dulu di rumah itu masalah di luar, di rumah bisa kita redam. Tapi justru sekarang sebagian besar itu ada di rumah. Jadi sekali lagi masalah-masalah ini pasti ada hubungannya dengan pola asuh yang kurang benar. Kemudian kalau kita mundur lagi dari siklus hidup, ini ada data terkait dengan pada saat ibu hamil bersalin dan melahirkan. Jadi data kami melihat bahwa ada lebih dari 12,5% ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Kemudian pasca melahirkan itu ada 10%, depresi pada kehamilan itu ada 8%, dan depresi pasca melahirkan atau biasa kita sebut baby blues itu ada hampir 6%. Dan kayak ini juga semakin lama semakin banyak dan trennya. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah kesehatan jiwa pada saat ibu hamil atau saat kehamilan, ini akan berdampak kepada janinnya. Dan itu sudah ada referensi ini ya dok ya, sudah ada. Jadi bagaimana membuat ibu pada saat hamil itu bahagia.